bagaimana potensi kripto di masa depan dan bagaimana potensi Nagaya setelah sudah listing di pasar global. What is the potential for crypto in the future according to you, and what do you think is the potential for Nagaya once we are already listed in global exchange? Okay, Opa, now we have some questions for you ya. Kita ada beberapa pertanyaan ya teman-teman ya, yang questions that actually came from few of our holders, Opa, that it would be amazing for you to answer. Ya. Yeah, I will try to be honest. Oke, ya jadi Bapak bisa lihat sekarang. Ya sekarang kita akan tanyakan beberapa pertanyaan. Ya sekarang waktunya. Jika Anda punya pertanyaan yang ingin Anda sampaikan kepada Profesor Jung dan selama waktu memungkinkan, ya saya akan bacakan pertanyaan dan akan dijawab oleh beliau. Sementara saya akan bacakan dulu beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami compile. Ya, sudah kami kumpulkan sebagai manajemen, datang dari MHI, datang dari voice chat, datang dari Zoom meeting, datang dari Twitter, ya, email. Ya, saya akan bacakan satu persatu. Oke. Pertanyaan pertama. Ya, pertanyaan pertama untuk Profesor Jung adalah bagaimana update dari P4 Lala Square per hari ini? Apa? What is the update from P4 Lala Square as per today? Honestly, Lala Square not make a decision for when they can opening yet. Because as you know, almost the last 2 years, because the inflation a lot, so they had a budget to build the building, but not easy finish the construction with this budget. So they start negotiation with the investors. Investors, want to postpone the limit of the regulation, because even finish the build, they worry not easy to rent out. Yeah, so the investors want to discuss more about the season, or when finish the Lala Square. So Lala Square ask you help from all our Nagaya holders. Nagaya holders, you guys, if you can send me short videos, and I will pass to the season, because the season want to finish as soon as possible. So they want negotiation with the investors. Even investors can invest some more, can finish it with help from all of you. Oke, baik. Jadi rencana awal adalah akhir tahun 2023. Rencana awal ya. Namun sampai hari ini masih belum ada keputusan ya, karena sekali lagi Bapak Ibu, yang dibutuhkan ya sudah ada budget untuk membangun Lala Square. Tapi karena semenjak COVID-19 itu harga semua barang-barang bangunan dan segala macam termasuk ini ya, sumber daya manusianya itu naik drastis. Ya, jadi itulah kenapa sempat delay. Ya, jadi Lala Square tetap berkomitmen untuk menyelesaikan proyek ini secepatnya. Ya, bahkan tadi ada ajakan ya dari Profesor Jung, teman-teman Nagaya bisa mengirimkan video singkat kepada Lala Square, bilang kita dari Nagaya Holder nih ingin secepatnya mampir untuk mengunjungi Lala Square. Ya, boleh dikirimkan kepada kami ya di email support@nagaya.co, akan kami sampaikan langsung kepada pihak Lala Square. Ya, jadi Anda diberikan kesempatan ya untuk bisa melihat langsung ya, untuk bisa mengirim video
langsung agar bisa dilihat langsung oleh manajemen before. Ya, jadi tapi keputusan awal masih di akhir tahun 2023, tapi masih belum ada keputusan. Jadi kita tunggu saja kapan. Oke, thank you Opa. Alright, second question, pertanyaan kedua. Ya. Oke, bagaimana antusiasme dan respon masyarakat Korea Selatan terhadap market kripto dan terutama terhadap Nagaya? Okay, what's the update on South Korean crypto market and what is their take on Nagaya? What do they think about Nagaya? Okay. First, situation of the cryptocurrency is very bad in Korea. Because the every people, even the broadcasting, announce what kind of scam case of cryptocurrency now season. Yeah, every week we can see new case of the scam case. Okay. So very strict for the cryptocurrency in Korea. Maybe one of the most strict country all over the world, maybe. Okay. Is now situation. Okay. But Nagaya, not easily get trust from society yet. But by the time we prove, our company, our asset, our cryptocurrency is right way. So people, even small people, but get interested. Oke, got it. Baik, jadi situasi cryptocurrency di Korea Selatan itu sebenarnya cukup buruk ya, Bapak Ibu ya, karena saking banyaknya cryptocurrency yang muncul scam. Mungkin bukan scam ya. Kalau kasus scam ya tentu yang paling baru itu adalah Terra Luna ya. Kita bicara tentang rug pull yang miliaran dolar ya, bahkan ya. Dan sekarang foundernya pun sudah masuk penjara Korea ya. Dan bukan cuma itu, tapi kasus rug pull ya, kasus scam itu bertebaran di Korea Selatan. Jadi jangan dipikir scam itu hanya di Indonesia ya. Jadi Korea Selatan, pemerintah Korea Selatan itu ekstra ketat ya dengan regulasi untuk kripto di Korea Selatan. Nah, sekarang bagaimana dengan Nagaya? Tentu secara masif ya, Nagaya masih belum ya, kata-katanya adalah belum mendapatkan kepercayaan secara global, secara nasional ya. Tapi kata beliau yakin bahwa kita sudah 5 tahun ya, itu sebuah parameter yang sangat luar biasa ya. Average lifespan cryptocurrency itu adalah 1,2 tahun, kita sudah 5 tahun ya. Itu akan menjadi sebuah patokan, ini akan menjadi sebuah kepercayaan baru, dan kita akan tunjukkan ya bahwa Nagaya ini akan menjadi standar baru di industri. Thank you Opa ya, jawab ya. Oke. Pertanyaan ketiga, third question. Bagaimana potensi kripto di masa depan dan bagaimana potensi Nagaya setelah sudah listing di pasar global? What is the potential for crypto in the future according to you, and what do you think is the potential for Nagaya once we are already listed in global exchange? I can say not by my opinion. We already had a contract for the valuation of our cryptocurrency by the famous accountant company from Korea end of last year. And he still job working for the valuation report, and we got
you can hear what's the humble answer or some hopeful answer. Danny. Yes, Opa. What kind of answer you want from me? What's the humble answer? Anyone you want to give, Opa? Okay. Not by my opinion, but by accountant. Okay. Yeah, he worked for the already analysis and the valuation. Okay. His opinion is at least 50 USD when we go to exchanger. And how long is that, Opa? How long after we get listed? At least. After listing. Yeah, maybe his opinion is the list value will be 50 USD. Okay. And that is immediately after listing, or will it take time after listing? Okay, before go to exchanger, we will have we will apply for the listing. Then we will have 1 or 2 months Okay. before go to exchanger. That time we'll start to jump 15, 30, 50, as like that. Okay. Yap, dengar jawabannya. Mego. That is the first his answer. Second, he have official answer and unofficial answer. I will not make story. Just I heard the story. Okay. Yeah. After go to exchange, maybe 3 years later, Okay. his official answer will be over 300 USD. That's after 5 years. 3 years. 3 years. 3 years. And his unofficial, his personal opinion is over than 1,000. Official answer is 3 years, $300. Is that correct? Unofficial is 3 years, 1,000. Okay. Let me show. Just I want to say my opinion. Okay, your opinion. People get evaluation Okay. was 6.5 USD for the listing. 6.5 for listing. Yeah, and after go to exchange 2 years later, our goal will be 100 USD. But Okay. yeah, but accountant advise me. Yeah, with his American standard valuation method. American Standard Evaluation. Okay. Oke. Siap dengar jawabannya? Ini angka loh ya Bapak Ibu ya. Oke, baik. Tadi saya tanya sama beliau, ya, ini kira-kira potensi Nagaya setelah masuk market seperti apa? Ya, beliau sampaikan seperti ini. Anda mau opini saya atau mau jawaban resmi dari seseorang yang sudah menghitung? Saya bilang dua-duanya. Oke, jadi beliau sampaikan seperti ini. Kalau Anda sempat mendengar beberapa kali di voice chat ya, kita sudah menggunakan sebuah perusahaan audit. Ya, jadi ini adalah accounting firm. Ya, menggunakan tadi kata Opa adalah American Standard Valuation Method. Ya, jadi official reportnya sedang dipersiapkan dan nanti Anda akan bisa lihat di website. Akan kita tampilkan tentunya. Ya. Beliau juga sempat datang ke Indonesia kemarin. Kalau misalkan Anda beberapa bulan yang lalu ya, kalau Anda ikuti perkembangan. Kata beliau, setelah Nagaya listing di exchanger, harga bisa melonjak menjadi $50. Official answer, dalam 3 tahun, nilai Nagaya, ini sekali lagi, ini jangan dilihat sebagai janji ya, soalnya saya rekam ya ini ya, jangan diedit-edit ya. Official answer, potensi adalah $300 dalam 3 tahun. Ya, tapi kata beliau,
Tapi kata mereka itu official answer. Unofficial answer adalah bisa mencapai 1.000 US dollar. Please, Opa, continue. So, yeah, the Korean holders getting understand how come. Okay. And if I have time, as like today, bit and bit, I will make you understand how's going. Oke, baik. Alright. So, holder dari Korea Selatan ketika mendengar ini tidak seterkejut kita. Kita kan semua hore semua ya. Saya pas dengar aja saya sendiri hore, Bapak. Walaupun ini prediksi ya, sekali lagi ini bukan janji, ini bukan for sure, ini sebuah prediksi. Prediksi datang dari sebuah accounting and audit firm. Ya, tapi saya aja pas dengar saya sendiri hore-hore ya, tapi holder di Korea Selatan ternyata pas mendengar ini biasa saja. Karena mereka bilang, oh ya sudah pasti. Nah, kok bisa? Nah, beliau bilang, pelan-pelan saya akan jelaskan kepada Anda agar Anda pun bisa melihat apa yang mereka lihat. Yes, Bapak, please. But Yeah. this story listen too sweet, you know. Yeah. So do not think about this in short time. Okay. Try to understand what is Nagaya, what we do for the business. Isn't it? Ya, ini kedengarannya sangat luar biasa ya, manis sekali ya. Semua orang bilang, wah ini wow ya. Tapi kata Opa, kata Profesor Jung, jangan dilihat angkanya. Jangan berharap ini akan terjadi dalam waktu singkat. Sekali lagi, semua yang baik butuh proses, butuh waktu. Ya, pahami konsep Nagaya, pahami power dari Nagaya, apa yang sedang kita bangun dan kita melihat angkanya. Karena angka itu efek buah, itu akan terjadi dengan sendirinya. This is like this, you know. You guys have cheese. Yeah. So from young, before going to elementary school, Yeah. you can think, this is a smart guy. This is a good attitude guy. Yeah, who is cannot control. Then can think, estimate, can think about after he growing. Yeah. This is very natural. Ya. Nah, jadi seperti halnya Anda, saya asumsi di sini semua sudah punya anak ya. Anda kalau misalkan ya Anda sekolahkan anak Anda ya, anak di sekolah, biasanya Anda sudah bisa melihat mana sih anak yang punya potensi akan menjadi seorang, kayaknya dia attitude-nya bagus nih ya, anaknya nurut ya, dikasih tahu dia nurut gitu ya. Anda sudah bisa melihat polanya, mana yang bandel, Anda sudah bisa melihat polanya dari awal. Dan Anda punya anak baru belajar merangkak, nggak mungkin kan Anda paksa suruh lari. Ya itulah sayangnya yang dilakukan oleh kebanyakan aset digital di luar sana. Menjanjikan hari ini Anda beli, besok bisa kaya raya. Nggak bisa seperti itu. Semua butuh proses. Ketika mereka mulai belajar merangkak, baru mereka pelan-pelan belajar jalan. Baru belajar jalan pelan-pelan, jatuh, belajar. Semua ada prosesnya. Okay, let's go. Awesome. Opa, let me ask the audience ya. Gimana? Bapak Ibu, masih semangat? Masih lanjut kita? I asked them if they want to continue, Opa. Everyone is like, we all want to continue. A lot of questions ya. A lot of questions in the chat ya. Thank you so much for the questions ya. Nggak mungkin semuanya bisa kita jawab. Ya, tapi satu persatu mungkin akan saya coba tanyakan ya kepada Profesor Jung. Alright, Opa, we have a few more questions if that's okay with you. Awesome. Okay, so question number 4, pertanyaan nomor 4. Okay, ya sesuai dengan visi Nagaya, yaitu membangun kepercayaan dan nilai. Emas adalah lambang kepercayaan di Nagaya.
pertanyaannya adalah kenapa gold pending jumlahnya sangat besar dan apa yang perusahaan akan lakukan untuk menyelesaikan gold pending tersebut. Okay, the question is, Opa, in line with our vision, that is to build trust and value, gold is the symbol of trust in Nagaya. The question is, our gold pending number is very high. What are we doing as a company to sort that issue? Okay. First, sorry for pending. This is because of our situation. Okay. So first, before gold exchange, we have to finish all purchasing level. The gold is the first goal. Second goal, regulation for the transfer cryptocurrency to another country. I told you the Korean regulation very strong. So that easy send to money for purchase gold. So each time, yeah, we purchase gold with a certain limit. Okay. And we plan to go to purchase gold every month, but every month we cannot spend 1 week about this. John have to work at there. I have to work not only marketing in Korea but also the work as a CBDO. Yeah, make some connect and collaboration something. Yeah. So so we still consider about the exchange rate with the dollar Okay. and consider about the gold price and consider about the regulation transfer money. Yeah, so I've been very slow. Sorry, really sorry. Yeah, and last 3 years under the COVID-19, John and me, you cannot go to Singapore. Yeah, so that time from pending, Sorry, but we will catch up. We will finish before go to exchange. Sorry. Awesome. Alright. Baik, jawaban dari beliau seperti ini. Yang pertama adalah Bapak Ibu, kami dari perusahaan menyadari bahwa itu sebuah tanggung jawab yang harus kami ya. Kami menyadari ya, dan kami sendiri dari manajemen beliau yang tadi sampaikan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Ya, karena emas ini masih belum bisa kami masukkan secara maksimal. Ya. Yang pertama pas tahun 2022 alasan memang yang terjadi adalah faktanya, kenyataannya adalah COVID-19 yang tidak memungkinkan kami untuk travel. Ya, sangat sulit untuk bisa travel dari satu negara ke negara lainnya. Ya, di tahun 2021 sampai 2022. Itu adalah alasannya kenapa kami tidak bisa. Tahun 2022 menjelang tahun 2023. Tadi Profesor Jung sempat sampaikan, ya, kalau transfer cryptocurrency di Korea Selatan sekarang sangat ketat. International money transfer, terutama di Korea Selatan, itu sangat diperketat. Jadi kami tidak bisa mentransfer uang dengan jumlah yang sangat besar dari kantor Korea Selatan ke Singapura. Itulah kenapa penyimpanan emas sempat terhambat. Ya, dan juga tentunya Pak Yohanes Chandra sebagai CEO, Anda sudah lihat videonya ya, beberapa kali beliau fokus di tambang. Ya, tambang itu beliau sendiri yang memonitor dan menjalankan. Ya, beliau sendiri yang menjalankan, Pak Yohanes Chandra. Ya, dan beliau, Profesor Jung pun sibuk dengan marketing, ya, business development, mencari. Namun, ya, jadi sekali lagi kami menyadari ini tanggung jawab dan kami mohon maaf sebesar-besarnya kepada semua Nagaya holder yang menyaksikan. Memang penyimpanan emas ini agak lambat. Namun,
fokus dari manajemen, komitmen dari manajemen adalah kami akan menyelesaikan penyimpanan emas, semua emas yang ada itu sebelum Nagaya masuk exchange. Jadi sebelum Nagaya masuk market, semua emas yang harus disimpan akan diselesaikan. Itu adalah komitmen dari perusahaan. Semoga menjawab ya. Oke, thank you Opa for the answer. Do you have time for one or two more questions? Sure. Sorry, but this is my duty. If someone, even our loan holders want to ask, I have to answer. Jadi ini adalah tanggung jawab kami ya Bapak Ibu. Kalau Anda sebagai Nagaya holder punya pertanyaan, kami sebagai manajemen harus menjawab, harus bisa menjawab. Just sorry for I cannot meet you and I cannot answer every question of you. So this kind of chance is good for us each other. Ya, tapi mohon maaf ya sekali lagi, holder dan calon holder, kami tidak bisa menjawab semuanya karena keterbatasan waktu. Untuk konteks ya Bapak Ibu ya, sekarang di Korea Selatan itu jam 10 malam. 10 malam waktu setempat, namun beliau masih bersama kita dan masih menjawab pertanyaan-pertanyaan. Ya, mungkin pertanyaan terakhir untuk hari ini. Setuju? Ya, last question for the day, Bapak? Yep. Alright, so the last question of the day is, Nagaya sudah menjalin kerjasama dengan beberapa institusi di Korea Selatan. Beberapa di antaranya adalah asosiasi UMKM di Korea Selatan. Kapan kerjasama ini akan dimulai? So we have forged partnership with several institutions in South Korea. One of them is the Korean Micro Enterprise Association. The question is about when will it start? Honestly, Micro Merchandise Association or go to after it. Yeah, so already planned for the go to exchange because after go to exchange, if merchandise, if shop receive the cryptocurrency, Nagaya, then easily exchange, receive the money. You know, so as a currency, yeah. So already they start the lecturing and the gathering the partners, and I know that your activity can be almost shops, yeah, the micro merchandisers, yeah, almost 1,000 can be started officially. So they already start the gathering and organizer. But our goal is yeah, go to exchange, after exchange, yeah, they will officially activity. Oke, baik. Jadi jawaban dari Profesor Jung adalah kita masih menunggu ini akan terlaksana setelah Nagaya masuk di exchange. Kenapa? Karena Nagaya akan diterima sebagai alat tukar ya di UMKM, rekanan dari asosiasi UMKM tersebut ya. Dan kita sudah mengadakan Nagaya Pay Partners ya di Korea Selatan. Tentu di negara-negara lain di mana peraturan tidak mengizinkan ya tentunya tidak bisa ya, namun di Korea Selatan ternyata bisa ya. Jadi setelah Nagaya sudah masuk exchanger, sudah ada rencana ya, sudah ada rencana bahwa akan ada 1.000 merchant yang akan menggunakan Nagaya sebagai alat tukar, menggunakan platform Nagaya Pay Partners. And one more, this is just a plan, but Korean the Micro Merchandise Association want collaboration with Indonesia Micro Merchandise Association or some kind, same kind. Yeah, so already we MOU last year. Yeah, this is
situation. So I cannot see in short time, but this coffee shop, this shop, Joy Luana, you cannot see. Yeah. Baik, ya jadi kabarnya ini saya masih belum tahu ya seperti apa nanti dan segala macam. Ya, Korean Micro Enterprise Association ini ingin bekerja sama dengan Indonesia. Sekali lagi saya masih belum paham ini nanti kerjasamanya seperti apa. Ini juga saya baru dengar ya. Nanti kerjasamanya seperti apa kita akan tunggu kabarnya ya. Sekali lagi kita juga akan melihat ya peraturan di Indonesia seperti apa dan sebagainya. Ya, tapi satu hal yang disampaikan oleh Profesor Jung adalah Anda jangan melihat ini sebagai jangka pendek. Ya, lihat sebagai jangka panjang. Ini sudah dipersiapkan untuk bertahun-tahun ke depan. Ya, kita jangan cuma lihat ini coffee shop pertama kapan dimulainya dan segala macam, semua sudah dipersiapkan. Ya, jadi kita tunggu saja kabar baiknya. Tapi So after visit everything, you can see through the website. We will link with our homepage directly. Then you can see a lot of shops and the area, menu, how can I pay, everything. oh, it will all be there on the website, apa? No, they are ready. So, Oh, there. So- Okay. cannot see in short time. But after gathering, they will start the build, Oke. Jadi nanti semuanya akan bisa tersedia melalui website ya, bukan website mereka ya, atau website rekanan dengan Nagaya, di mana Anda bisa lihat produknya apa, terus berapa harganya bisa dibeli dengan berapa Nagaya, semua nanti akan tersedia. Sekali lagi, semua sudah dipersiapkan jangka panjang. Kita tunggu saja kapan. Yeah, wait for us some more. Sorry. Tunggu saja ya, beri kami sedikit waktu ya, kita sama-sama kejar Nagaya masuk exchanger tahun ini agar semua rencana-rencana yang sudah dipersiapkan kita bisa lakukan. Alright, thank you so much Papa, such amazing piece of value ya for us owners. Ya, mudah-mudahan teman-teman belajar banyak hari ini. Boleh tolong dikirimkan via chat apa yang Anda pelajari, apa insight yang Anda dapatkan dari sesi dengan Profesor Jung hari ini. Ya, jadi kita bisa melihat Anda mendapatkan apa, ya. Jadi kita bisa undang lagi. Opa, any message for our holders today who are listening to you before we end the session? Okay. First, ideally honest to be in here to get chance major about our Nagaya. And the second, for myself, I was a professor and I was a consultant in companies in Korea and work for the Korean government. Yeah, I cannot easily agree for the cryptocurrency. Yeah, but Nagaya is one of the most big shares in my life. Also, I'm also one of the investors. And I hope all of us, can see the future of Nagaya and enjoy together. Oke, ya pesan dari beliau untuk Anda untuk hari ini ya adalah bagi Anda yang sedang menyaksikan dimanapun Anda berada. Pesan yang pertama adalah saya sangat bahagia, senang sekali bisa menjadi bagian dari holder Nagaya di Indonesia atau dimanapun Anda berada ya. Dan pesan paling penting dari beliau adalah seperti ini. Beliau adalah tadinya seorang profesor, beliau seorang konsultan, bahkan pernah bekerja untuk pemerintah Korea Selatan, pemerintahan. Ya, beliau tidak segitu gampangnya di awal percaya dengan konsep cryptocurrency. Ya, tapi ketika beliau diberikan konsep Nagaya pun awalnya ditolak karena cryptocurrency. Namun
setelah dijelaskan oleh Pak Yohanes Chandra ya konsepnya seperti apa, beliau bilang ini adalah salah satu peluang terakhir bagi saya. Saya pun seorang investor, saya pun seorang holder. Ya, beliau tadi sampaikan ya, Profesor Jung adalah seorang holder, saya pun Dani, saya pun holder seperti Anda ya. Saya berharap Anda dimanapun Anda berada bisa melihat potensi dari Nagaya seperti saya bisa melihatnya, dan nanti kita bisa nikmati hasilnya sama-sama. Tepuk tangan dong luar biasa untuk Profesor Jung ya. Amazing, Opa, thank you so much. Wait. Yeah, sure, please continue. I forgot one message. Why I don't like the cryptocurrency people? Okay. If I invest something, then I have to get right or guarantee. But still, cryptocurrency cannot get any guarantee or right, benefit right or something. Yeah, so we make the Nagaya as a real project, so you can get right or sure benefit, and you can get guarantee with golden asset. This is just basic our condition. Thank you. Sorry. Oke, ada pesan lanjutan ya dari beliau ya. Kenapa Profesor Jung tidak sepemahaman dengan konsep cryptocurrency? Ya, bukan berarti konsep cryptocurrency di luar sana tidak baik atau tidak benar ya. Tapi kalau beliau menempatkan uang di kripto, ya, beliau punya kesempatan benar itu sangat kecil. Ya, karena proyeknya ini cryptocurrency itu kan sebenarnya hanya sebuah vehicle. Cryptocurrency ini hanya sebuah kendaraan. Yang paling penting adalah kendaraan ini digunakan untuk apa? Ya, itu selama ini selalu kita sampaikan ya, selalu kita pelajari. Kripto ini sebuah kendaraan. Pertanyaannya, kendaraan ini Anda gunakan untuk apa? Yang menjadi penentu adalah proyek yang Anda jalankan dan apa aset yang membackup. Di Nagaya, Anda tidak sekedar beli cryptocurrency, Anda membeli hak kepemilikan sejumlah emas dan hak menerima benefit dari proyek yang dijalankan. Ya, itulah kenapa Nagaya beliau percaya. Karena sekali lagi, yang beliau beli bukan kriptonya, bukan angka digitalnya, tapi angka itu berarti apa? Angka itu punya makna apa? Itulah yang membuat Nagaya bisa lebih dipercaya untuk masa depan. Mantap, luar biasa. Okay. Ya, So ya. I hope I can get this kind of session again, and I will share. Beliau sampaikan, mudah-mudahan kita bisa adakan sesi ini lagi. Pertanyaannya bagaimana? Boleh nggak kita undang lagi? Everyone agrees, Opa. Maybe we can have it more regularly. Okay, amazing. Yeah, thank you so much, Opa. Once again, we'll have a group photo first, together with the holders. Yeah. Sure. Oke, baik.